Betul sekali, intinya salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Masya Allah, melanjutkan dari Gus Miftah, Bapak mengajarkan kita bahwa naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Setuju? Orang hebat tidak akan pernah menjatuhkan orang lain. Bapak tenang aja, kami semua anak muda dan kami semua sekarang bersama Bapak hingga akhir hayat kami. Kegembiraan ini kegembiraan milik kita semua, sayang. Kalau Inang sih ngelihatnya ini kan bener-bener orang-orang anak-anak muda lah rata-rata, lihat nggak? Yang datang tuh anak-anak muda semua. Inang nih yang paling tua tadi dengan Pak Rosan kena desak-desakan itu yang kita akhirnya mau keluar aja setengah mati, bayangin loh. Kita ini kan mempertanyakan quick count ya. Ini mesti dicatat. Quick count itu dibuat untuk menghindari kecurangan. Artinya itu dilakukan secara random. Di TPS yang berbeda, di provinsi yang 34 berbeda, lalu juga dari lembaga survei yang berbeda. Artinya tidak mungkin bisa curang di seluruh tempat. Bahkan partai yang paling besar pun ya, itu tidak mungkin punya saksi 100%. Paling 70%, itu pun tidak bisa 100%. Jadi kalau diadakan quick count itu artinya kita ini menghindari kecurangan. Ada kisi-kisi, ada ancar-ancar dari berbagai macam survei yang berbeda. Saya yakin bahwa lembaga-lembaga survei itu juga memiliki reputasi dan punya kredibilitas loh. Nggak bisa sembarangan. Orang kan bilang, oh sure pay katanya, pasti dibayar. Bagaimana mau membayar sampling yang random di jutaan TPS. Jadi kita sudah mendapatkan kemenangan yang sebetulnya melampaui perkiraan. Pada waktu terakhir itu kan masih 50,1, terus 49, sekian gitu. Terus sekarang ternyata ketika rakyat ikut memberikan suaranya, terutama anak-anak muda. Terima kasih anak-anak muda. Tadi Mas Gibran juga mengatakan ini terjadi karena anak-anak muda memberikan suara. Beliau itu ceplas-ceplos, ngomongnya apa adanya. Dan saya pikir kita harus kembali ya mendengarkan apa yang selalu menjadi garis bawah dari apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, bahwa yang nomor satu adalah persatuan dan kerukunan, rekonsiliasi. Saya ini akan menjadi presiden bagi orang-orang yang juga tidak memilih saya, bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Dia berjanji akan menjaga, akan memperbaiki kehidupan. Dan saya pikir kita melihat sebagai sosok yang satu tulus, dua ikhlas ya. Gus Dur pernah bilang seperti itu. Ada masa lampau yang selalu dipertanyakan. Saya pikir kalau masa lampau itu selalu diungkit-ungkit setiap 5 tahun, ini masanya untuk betul-betul melihat apa sih yang akan dilakukan oleh seorang Prabowo dan Gibran untuk bangsa ini. Euforia hari ini amat sangat bahagia. Dari sebelum menang aja sudah bahagia, pesta rakyat semuanya. Euforianya saya tidak merasa pemilu kali ini adalah pemilu. Jadi ini kayak ya udah pesta rakyat aja gitu. Emang nggak ada bentrok-bentrok. Saya ngerasa damai-damai aja sih gitu. Euforia yang sekarang lebih ke happy. Melihat Bapak itu berpidato, saya amat sangat luar biasa, apa ya, gak nyangka gitu beliau selapang dada itu, selegowo itu. Bahkan rivalnya sendiri aja dia sebutkan dengan amat sangat lantang gitu. Dan tanpa selalu pidatonya tanpa menyakiti dan membuli siapapun. Memang ya udah untuk paslon 2 ini aja dan untuk visi misi itu aja. Nggak pernah
Kenapa saya pilih juga paslon 2, kenapa saya pilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena itu. Karena menurut aku udah nggak zaman ya bully-bullyan, sindir-sindiran gitu sih. Ini udah saatnya kita politik sehat. Menurut aku Mas Gibran menjadi wakil itu adalah cetusan baru dan terobosan baru di seluruh dunia ya. Menurut aku, harapan aku dengan kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan effort aku yang amat sangat untuk beliau, tolong Pak janjinya ditepati, gitu aja sih ya Pak. Karena saya yakin Bapak Prabowo adalah negarawan dan dia orang yang tahu, dia berintegritas dan tahu balas budi, jadi dia juga pasti tahu akan janji. Bukan hari pertama, itu foto hari ke-7. Dan satu hal lagi yang harus aku perjelas sama kalian semua, kenapa bisa secantik itu? Sekarang zaman era modern, semua foto kalau kualitasnya, misal kita foto terus kualitasnya tuh nggak terlalu bagus, misalkan foto di tempat gelap, itu bisa dipoles dengan filter. Nah kebetulan yang mengupload foto yang kelihatannya jadi cantik itu aslinya gak make upan, aslinya itu kusam. Dan kalau ada kata-kata kok bisa ya lagi berkabung baru ditinggalkan beberapa hari tapi mukanya bisa senyum, masa di kamera harus memperlihatkan kesedihan? Karena di situ juga kan banyak teman-teman entertainnya yang datang yang mensupport dia untuk ceria, jadi dia tuh senang gitu, ada yang support nih, teman-teman aku datang gitu. Tapi dia cerita sama aku kalau di saat kita udah pulang dan keramaian sudah hening, saat dia sendiri, dia tuh selalu pernah chat ke aku, Kak, aku lagi nggak bisa tidur, sedih lah apa segala macam. Jadi tolong, dia ceria, dia foto berpose seakan-akan dia tidak terjadi apa-apa atau tidak berkabung, itu salah besar. Itu karena teman-teman kita berusaha untuk mensupport dia, yuk kita selfie yuk, maksudnya kita ramein gitu loh. Ramein tuh dalam artian tuh mensupport, mendukung dia supaya tidak sedih terus. Karena kita ngelihatnya ya, dia kalau misalkan sudah foto ya dia sedih lagi. Pasti emosi. Pasti awal ngelihat manusia pasti emosi banget. Kalau ngelihat memang benar nanti motifnya emang dia sampai 12 kali dicelupin, itu pasti emosi. Kesedihan yang dia alamin pun mungkin di mata netizen kurang sedih, kurang dapet feel-nya gitu loh. Saya sih lucu aja sih, bisa ada berspekulasi kalau Tamara adalah pembunuh anaknya yang istilahnya berencana sama pacarnya. Itu sih nggak bener banget sih. Dalam posisi dia ini kan selalu baik di depan saya ya, walaupun kita ada ketidakcocokan lah dalam, ya ternyata Angger ini kan termasuk nggak sukses dalam berumah tangga, tapi saya bilang sebisa mungkin kita nggak boleh meluapkan aib orang, kita jaga karena biar nanti Allah yang akan buka gitu, jangan kita. Saya juga nggak mau ada permusuhan gitu aja, makanya saya jaga sekali. Dan saya selalu menjaga perasaan cucu saya nggak boleh memperlihatkan ketidaksukaan saya sama seseorang, saya nggak. Mau bagaimanapun semua orang itu punya mental health yang harus dijaga. Apalagi seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya, gitu. Saya karena saya untuk membantu secara terbuka pun saya nggak bisa. Yang bisa saya sampaikan cuman saya membaca komen-komen, saya cuma minta sebelum ada ketetapan hukum, mohon teman-teman netizen supaya tidak mengambil langkah yang gegabah gitu. Atau sisi juga ya gitu dan mendoakan anak saya gitu sebelum ada ketetapan hukum. Biar aja orang mau nuding apa, yang tahu kan di sini kita semua yang tahu, Dante juga tahu, Allah tahu semuanya, jadi terserah orang mau nilai apa. Walaupun saya sudah tidak ada hubungan lagi sama Tamara, namun saya yakin dia sangat sedih. Tes psikologi aja sih, kan itu emang udah jadi ya, itu kan emang udah biasa di mana ya, di kriminologi ya. Kalau misalnya kita ada kehilangan, kita harus digging tuh psikologi kita. Apa kita jadi gila atau enggak. Dengan adanya tes psikologi ini ditunjukkan untuk
apakah orang ini akan ada dendam? Nanti silakan aja biar polisi yang mau yang parkan lah ya gitu. Tapi kalau pribadi sih siapa sih yang ada? Saya sih pengen nyampein aja ya kalau misalnya dia nonton. Apa yang kau tuai, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Dimanapun saya tertawa atau bersedih, di situ perasaan saya tuh selalu hancur, gitu. Saya selalu hancur dan saya yakin ibunya juga lah, gitu. Pemeriksaan psikologi ini seperti apa tadi di pemeriksaan dan Ya setiap kata itu kan mempunyai emosi ya. Misalnya di ngomong lagi seneng tiba-tiba ada muncul nama ini, kita langsung ada perubahan mimik muka atau apa. Nah, kita juga akan ditanyakan lagi lebih ke dalam, apakah nanti akan ada dendam. Itu bisa dibaca dari mata tuh kan nggak akan bohong. Dendamnya mungkin seberapa atau tidak dendam sama sekali, atau memang ya saya fokus terhadap kasus ini. Tapi kalau misalnya dari sayanya itu saya fokus terhadap proses ini sampai selesai begitu, sampai nanti kita kejaksaan, kita di sana. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal kemarin, bahwa hari ini Ranlofom melakukan preskon terkait dengan dua hal yang akan kami sampaikan untuk kepentingan hukum klien kami, yaitu saudari Medina Susani alias Medina Zain. Sebagai kuasa hukum saya untuk gugatan mengurus perceraian saya dengan Lukmanul Hakim atau Lukman Azhari di Pengadilan Agama Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan dengan ini saya juga mengizinkan Dr. Haji Razman Arif Nasution SHG MA PhD untuk menyampaikan ke media dan instansi terkait. Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apa yang menjadi alasan permintaan Medina Zain atau Medina Susani gugatan cerai? Saya ingin sampaikan pertama, permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada adik saya Lukmanul Hakim alias Lukman Azhari terhadap preskon hari ini. Karena Lukman hampir 7 kali menghubungi saya dan saya angkat 3 kali. Itu tim saya mendengar dan menyaksikan. Terus karena berita sudah menyebar di wartawan, dia nelpon, dia ingin tahu apa masalah yang sebenarnya. Maka lewat kesempatan ini adikku Lukman, saya terpaksa sampaikan, tidak mengurangi, tidak menambah. Jadi alasan Medina untuk menggugat cerai adalah satu, orang tuanya tidak lagi setuju. Dalam hal ini ibunya yang masih hidup. Medina bersama kembali dengan Lukman, baik ketika Medina dalam penjara atau setelah Medina keluar dari penjara. Itu poin satu. Kenapa terjadi seperti itu? Saya tidak bisa jelaskan di sini. Tapi orang tua Medi berulang kali sampaikan ke saya bahwa dia sudah tidak berkenan anaknya. Pertanyaan seriusnya, apakah orang tua berhak melarang? Tentu secara hukum tidak berhak. Dan melihat penderitaan Medina selama ini, sejak Medina ditimpa masalah keuangan yang banyak bermasalah, hutang di mana-mana, laporan polisi di mana-mana, ada dugaan kekerasan dalam rumah tangga, maka orang tuanya minta ke saya, Pak Rasman, saya tidak ikhlaskan anak saya bersama Medina. Nah, ini pertimbangan Medi juga kepada saya. Medina merasa bahwa dia menjalani hidup di dalam tahanan sendirian. Dia merasa tidak disupport oleh suaminya, yaitu adik saya Lukman Azhari.
Dia butuh biaya hidup mingguan di dalam. Saya pernah merasakan ini. Di dalam dia butuh makan. Di luar makan yang disiapkan oleh negara. Dia butuh obat bipolar. Yang sampai hari ini dia konsumsi karena dia bipolar tahap tinggi. Dia butuh uang pegangan di dalam yang kecil-kecil. Maka karena ini tidak bisa disanggupi oleh Luqman, maka dia merasa, bang, saya buat apa meneruskan rumah tangga ini, bang? Lebih baik saya menjalani hari-hari saya di sini. Teman-teman saya yang perhatian kepada saya, maka tolong bang, buatkan gugatan cerai untuk Luqman Azhari. Ada dugaan perselingkuhan, dugaan ya, ada juga dugaan kekerasan, sehingga Medina cukup kecewa dengan keadaannya. Karena itu dia mengatakan bahwa kami tidak mungkin lagi hidup bersama. Sampai dia menangis menjelaskan kepada saya, Bang Rasman, apakah saya masih bisa bangkit kalau saya sudah keluar? Saya jawab, Medi, kamu orang yang kuat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.